Halo semuanya, selamat datang di video kedua. Hari ini aku akan sharing gimana caranya membuat pattern dengan menggunakan aplikasi Procreate. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi bagi kalian yang menggambar menggunakan digital. Oke, mari kita mulai. Jadi aku siapkan dulu nih device-nya. Nah, untuk device yang aku pakai ini adalah iPad Air 2019 dan Apple Pencil generasi pertama, serta untuk aplikasinya Procreate 5. Untuk Procreate ini sendiri berbayar ya, tapi untuk satu kali pembayaran untuk seumur hidup gitu. Untuk brush yang sering aku pakai itu ada Jason-Ski Ink, Studio Pen, Derwent, Pensil 6B, dan Tinderbox. Untuk pertama kali menggambar dengan aplikasi Procreate ini sendiri, prinsipnya itu sama seperti pakai Adobe Photoshop. Jadi biasanya kita lebih mudahnya itu menggambar layer demi layer. Untuk pattern yang akan aku gambar ini adalah pattern tentang tumbuhan dan bunga atau floral. Nah, di sini aku akan menggambar Monstera leaf. Jadi yang pertama itu kita bentuk hati terlebih dahulu di gambarnya, kemudian ditambahkan pertulangan daun. Nah, setelah terbentuk seperti itu, baru kita pilih layer baru dan masuk ke menu eraser atau penghapus. Nah, untuk penghapus ini sendiri, brushnya disesuaikan ya, yaitu Studio Pen, dan warnanya itu sesuai dengan warna backgroundnya. Karena pattern ini banyak, jadi agar tidak repot untuk menggambar dua kali, maka dari itu ada suatu aplikasi atau suatu menu yang bisa menduplikat satu gambar menjadi gambar lainnya. Di sini aku gunakan menu tersebut supaya prosesnya itu lebih cepat. Pattern berikutnya itu aku gambar tuh semacam bunga, tapi aku juga sendiri gak tahu ya ini bunga apa, yang ada di pemikiran atau di imajinasi aku aja. Yang penting warnanya itu sesuai dan bentuknya itu menyerupai tumbuh-tumbuhan gitu. Ini kalian bebas sih mengkreasikannya sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian, jadi gak mesti harus sama. Seperti pattern sebelumnya, ini juga dilakukan duplikat ya, supaya lebih cepat. Jadi tidak harus dua kali menggambar dan bisa lebih menghemat waktu. Untuk ukurannya disesuaikan saja, jadi jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Yang penting kita tahu proporsionalnya di mana dan kita akan menggambar apa aja, sehingga kita dicocokkan letak-letaknya. Gambar berikutnya itu aku mau menggambar mini kaktus. Gambar ini sebenarnya terinspirasi dari tanaman kaktus aku. Kalian juga bisa lihat itu ada dekat dengan jam tangan. Nah, yang pertama dimulai itu adalah menggambar vasnya. Vasnya itu nggak harus selalu sama. Bisa dilihat kalau kaktus punya aku itu vasnya putih, tapi di sini aku mau warna abu dicampur dengan warna putih. Nah, itu bisa kalian kreasikan sih, tergantung dengan warna kesukaan kalian. Jadi nggak mesti harus sama. Untuk gambar kaktus ini aku menggunakan dua layer, di mana layer yang satunya itu ditaruh di belakang layer yang pertama. Nah, tujuannya apa? Supaya untuk menambah proporsional gambar. Jadi gak terlihat dari satu sudut pandang aja. Jadi ada yang bagian belakangnya. Untuk warnanya itu diusahakan warna yang berbeda supaya menandakan mana proporsi bagian depan, mana proporsi bagian belakang. Jadi untuk gambar pattern gini merupakan salah satu gambar favorit aku. Karena dengan gambar pattern gini sendiri itu bisa kita aplikasikan ke berbagai. Misalkannya itu untuk
galeri handphone, kemudian untuk wallpaper di laptop, bahkan bisa kita custom juga untuk beberapa barang, misalkannya untuk tas, kemudian untuk case handphone, ataupun untuk barang-barang lainnya. Oh iya, untuk gambar pattern kayak gini itu gak harus dengan digital aja. Bagi kalian yang masih menggambar secara manual, bisa kok dilakukan. Biasanya itu pakai watercolor ya, karena kita bisa mendapatkan pigmen transparannya yang menambah kesan estetik untuk gambarnya. Nah, hasilnya juga itu bisa kalian pajang itu di dinding kamar kalian ataupun di dinding meja belajar kalian, itu supaya kalian itu lebih semangat dan lebih berwarna gitu ketika akan belajar. Aku juga punya beberapa karya hasil gambaran dengan watercolor, dan ketika dipajang di dinding kamar atau di samping meja belajar, itu kok lebih bagus gitu kelihatannya. Ngomong-ngomong tentang aplikasi Procreate, jadi di aplikasi ini sendiri itu sudah sangat lengkap kalau menurut aku, karena kalian itu bisa berkreasi mulai dari berbagai jenis brush dan berbagai jenis warna, serta juga kalian bisa membuat animasi. Mungkin untuk video kedepannya aku akan coba bikin tutorial bagaimana cara membuat animasi di aplikasi Procreate ini. Jangan lupa ya subscribe channel aku dan share, mudah-mudahan kalian suka. Nah, selanjutnya ini aku akan menggambar bunga kering. Nah, bunga ini tuh ada sebenarnya di pas bunga aku ini, itu ada di dekat bunga Edelweiss yang kering. Nah, untuk gambar bunga ini itu aku gunakan 2 layer. Jadi layer pertama itu bulatan bagian bunga dan duri bagian depan, dan layer yang belakang itu merupakan layer tempat duri yang bagian belakang. Jadi ada 2 sisi. Nah, kemudian ketika menggambar bagian durinya itu jangan lupa untuk memberikan sapuan warna putih supaya memperlihatkan bagian duri tersebut terkena cahaya. Nah, bunganya yang aku pegang seperti itu. Sebenarnya tidak harus sama, yang penting secara proporsionalnya itu mirip kalau itu menandakan bunga. Oh iya, jangan lupa setelah jadi itu kita harus menduplikatnya supaya terisi beberapa bagian kanvasnya, jadi nggak hanya satu jenis. Nah, seperti itu. Dan disesuaikan saja ukurannya, yang penting tidak menutupi bagian gambar yang lain. Selanjutnya, aku akan gambar bunga. Nah, untuk bunga ini sendiri, aku beri warna ungu. Oh iya, untuk di Procreate sendiri itu, kita tidak perlu repot untuk memberikan warna dengan cara menyapu. Nah, ada juga tools yang memang lebih gampang gitu ketika kita sudah membuat sketch. Kita tinggal menyapukan atau menarik panel di bagian pojok kanan atas dan di drag ke bagian sketch gambar kita.
Selanjutnya juga aku gambar jenis bunga lainnya. Nah, untuk bunga ini juga sama sebenarnya tekniknya seperti pada gambar-gambar sebelumnya. Yang penting untuk menggambar pattern ini sendiri, kalian bisa mengisi kekosongan pada bagian kanvas supaya lebih rame atau lebih banyak kondimen-kondimen gambarnya. Nah, setelah hampir beres, kemudian kita bikin layer kedua di belakang layer utama. Nah, untuk layer utama ini sendiri kita hide terlebih dahulu. Tujuannya apa? Adalah untuk mengisi kekosongan di layer yang pertama tadi supaya nanti gambarnya lebih terlihat rapi. Nanti itu rencananya pattern ini mau aku buat sebagai custom untuk membuat karpet untuk di rumah. Jadi sebenarnya dengan membuat pattern seperti ini tuh kita nggak hanya sebatas gambar, sebenarnya bisa kita pakai atau kita aplikasikan di berbagai barang. Nah, kalau udah rame kayak gini, tinggal kita satukan layernya dan munculkan untuk layer yang utama tadi. Jadi bisa dilihat untuk kanvas utamanya itu terisi penuh. Tinggal kita cocokkan saja posisi-posisinya supaya tidak saling bertumpukan. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal dirapihin saja, kemudian tinggal kita ekspor aja ke CVG. Nah, untuk penampilannya seperti ini ya.
tadi itu kurang berwarna karena ada ring light di atasnya. Nah, setelah sukses baru kita jadikan sebagai wallpaper atau template lainnya. Bisa dilihat untuk hasilnya sebagai berikut. Paling itu yang bisa aku sharing hari ini. Jangan lupa tunggu video aku selanjutnya dan subscribe, like, share, itu sih biar aku tetap semangat dalam membuat video. Dadah.